Setelah beberapa waktu, kepalanya terangkat. Sepasang mata itu memerah dan menyerot tajam ke depan. "Erik, Ana, tunggu pembalasanku," geramnya lalu menyalakan mesin mobil. 30 menit kemudian, mobil sport merah itu terparkir di basement Hotel The Royal. Sepasang sepatu stelto merah dengan kaki putih nan jenjang turun dan menapak lantai. Berjalan tegak dengan raut muka tidak bersahabat, Xianli menuju lift. Di lantai tertinggi hotel bintang 5 itu, ia keluar dari lift. Ting tong, cepat. "Nona?" Sapa seorang laki-laki dengan logat Italianya yang kental. Tanpa menjawab, Xianli berjalan masuk ke dalam kamar suite itu. Ia berhenti di depan seorang laki-laki yang tengah membaca lembaran kertas di tangannya. "Papa?" sapa Xianli. Lelaki itu mendesah. Dengan malas ia melihat wanita yang menyapanya. "Ada apa?" Xianli menarik napas dalam-dalam dan melipat bibirnya. "Pak, untuk terakhir kali tolong bantu aku," pinta Xianli. Gary mendengus remeh. Ia meletakkan bundelan kertas di tangannya, lalu memangku satu kakinya. "Membantumu?" Xianli mengangguk, namun tidak berani menatap mata yang berbagi gen dengannya itu. "Lalu, apa keuntungan yang aku dapat kalau aku membantumu?" Raut air mata Xianli seketika terjatuh. Ia menatap ayah kandungnya tanpa daya. "Pak, tidak bisakah setidaknya kau bertindak sebagai seorang ayah walau hanya sekali? Kenapa? Kenapa memperlakukanku dan ibuku seperti ini?" Gary melipat kedua tangannya di depan dada dan melihat Xianli seperti melihat sebuah lelucon. "Memperlakukanmu dan ibumu seperti apa? Ibumu minta mansion di Italia, aku berikan. Kau tidak pintar, tapi minta kuliah di universitas yang sama dengan Erik, aku buka jalannya untukmu. Kau ingin jadi artis, aku bantu menghubungi prosedur. Kau memberi obat kepada Erik dan aku bantu kau menghapus semua CCTV. Kau mau aku menutupi jejak Dimas yang menculik dan memperkosa Riana? Aku lakukan. Kau minta orang tuaku membuat pengakuan palsu soal Riana dan menyuruh mereka mengganggunya di kampusnya? Aku biarkan kau melakukannya. Masih mau kusebutkan lagi apa yang sudah aku lakukan untukmu dan ibumu? Tapi kau melakukannya semuanya karena kau menginginkan The Royal, bukan untukku. Kau membantuku karena kau ingin mengambil keuntungan dari hubunganku dengan Erik, bukan karena kau memang menyayangiku, Girly." Sementara Riana hanya terdiam. Ia membiarkan dua tangan besar yang mencengkeram kerahnya itu mengguncang tubuhnya tanpa melawan sedikit pun. Bahkan suara teriakan Andre dan Sita terdengar. Background film yang tidak jelas untuknya. "Aku bakal jadi ayah, tapi kau membuatku kehilangan semuanya." Kalimat itu, kalimat yang keluar dari mulut Andre, yang baru saja didengarnya, terus berputar, tiada henti di kepalanya. Matanya terpejam erat, air mata kembali berdesakan keluar dari pelupuk matanya. Farida hamil. Aku yang membuatnya terbunuh. Aku yang membuatnya berakhir tragis. Aku yang membuat keluarganya hancur. Kau perempuan pembawa sial. Kau membuat Ida kehilangan orang tuanya. Orang tua dan adikmu juga mati karena kamu membawa sial, bukan karena Irwan. Mata Riana yang kosong perlahan terangkat. Matanya lekat menatap netra berair Andre yang memerah dan menyerotnya geram. "Andre, hentikan, apa-apaan kamu?" seru Sita. Istri konglomerat Dylan Conrad itu menarik paksa tangan Andre. Dia berusaha melepas cengkeraman tangan laki-laki itu dari kerah Riana. "Tuan Weiss, tolong lepaskan Nona Ana, Tuan Weiss," ucap panik seorang perawat yang membantu Sita. "Ana, kenapa bukan kamu yang mati? Kenapa kau membawa kesialanmu kepada kami? Kenapa?" "Dak,
Bogem mentah mendarat tepat di pipi Andre. Laki-laki berambut coklat itu terhuyung ke samping. Bro, Anda terjatuh ke lantai, pandangannya berkunang-kunang. Ia memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya, berusaha memfokuskan matanya. Para pelawat yang melihat keributan itu segera menutup pintu ruang rawat Riana. Tidak ingin ikut campur urusan atasan mereka. Dilan, hentikan! Dilan, suami Sita, mengangkat tangannya pada sang istri, menghentikan wanita itu untuk mendekatinya dan Andre. Darling, jangan mendekati aku. Aku harus membuat pikiran orang ini kembali jernih. Tita Dilan dengan napas terengah dan mengusap tangannya yang terasa ngilu. Gigi-gigi Dilan mengerat kuat. Raut mukanya tampak geram menatap suami dari almarhum sahabat istrinya itu. Kau? Apa hakmu berbicara seperti itu? Kamu pikir hanya kamu saja yang kehilangan Ida? Hah? Amuk Dilan. Kamu mau cari pelampiasan? Sini, hadapi aku. Berdiri. Sita tercengang. Ia melihat Ana sejenak lalu mendekati suaminya. Ia menyentuh pundak ayah dari 3 anaknya itu. Hani, panggil Sita lembut. Berdiri, hadapi aku. Layaknya laki-laki Andre Weiss. Sentak Dilan, tidak menggubris panggilan istrinya. Andre mengeraskan rahangnya. Ia mulai berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Hampir seminggu ini ia tidak mengisi perutnya dengan benar dan juga kurang tidur. Keseimbangannya hilang. Beberapa kali usahanya untuk berdiri gagal. Sita melangkah maju hendak menolong Andre, tapi tangan Dilan dengan cepat menahannya. Biarkan dia berdiri sendiri. Aku ingin tahu, sampai berapa lama dia mau melihat seperti orang gila menyedihkan seperti itu? Sayang, jangan. Apa kau setuju dengan orang ini, sayang? Hah? Apa kau sependapat dengannya bahwa Ana pembawa sial? Hani, bukan itu maksudku. Aku tahu kalau Perkataan Sita terjeda. Ia menoleh ke bed Riana dan terbengung. Baby, Ana kemana? Dilan seketika membalikkan badan. Ana tidak ada di atas ridwan rawatnya. Kemana dia? Ana? Panggil Sita. Ia pergi ke kamar mandi kosong. Sita membuka kasar pintu kamar rawat Riana dan melihat ke sana kemari. Perawat, di mana pasienku? Tanya Sita pada salah satu perawat di pos perawat. Sepertinya tadi beliau berlari ke sana, Dokter Konrad. Dengan tanpa alas kaki, Riana terus berlari menuju pintu keluar. Tidak peduli udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Hanya bening dari kedua matanya yang mengalir bebas ke pipi yang terasa hangat. Tanpa arah tujuan, Riana terus berlari keluar dari area rumah sakit Konrad. Kakinya melambat. Saat dia sampai di taman kota, kenangan kebersamaannya dengan Farida satu persatu kembali. Ida, maafkan aku. Tiba-tiba tangan seseorang membungkam mulutnya dari belakang menggunakan sapu tangan berwarna hitam. Jakarta, Indonesia. Anda tidak bisa mengelak lagi, Pak Irwan. Semua bukti mengarah pada Anda. Sebaiknya Anda mengaku sekarang juga. Irwan mengacak rambutnya yang sudah terlihat berantakan. Ia menatap kesal pengacaranya yang sejak tadi hanya diam dan tidak membantunya. Pak, saya sudah bilang berulang kali, saya tidak bersalah. Bukti, semua itu palsu. Sangkal Irwan. Prak. Dua polisi yang bertugas menginterogasi Irwan mulai kehilangan kesabaran dan menggebrak meja di depan mereka. Pak Irwan, jangan membuang-buang waktu kami. Sebaiknya Anda mengakui kami sudah mendapat bukti kalau Anda lah pelaku pembunuhan berencana terhadap Ibu Marisa, mengambil alih aset Pak Iwan Santosa tanpa izin, merencanakan pembunuhan terhadap Trisa Meriana alias Anandita, keponakan Anda sendiri, serta menjadi dalang pembunuhan di Farida Lestari di Berlin. Mata Irwan terbuka lebar. Ayah Dimas itu berdiri dan mendengus jemaah. Aku merencanakan pembunuhan Anandita dalam pembunuhan Farida Lestari. Pak polisi, Anda mau aku mengakui itu? Tidak. Sekali lagi aku katakan, aku tidak bersalah.
mengambil alih aset? Ya, aku mengakuinya. Tapi pembunuhan, kalian mau aku mengakuinya? Tidak akan. Loh, sebuah amplop dilempar oleh petugas. Itu bukti-buktinya, jangan menyangka lagi. Mata Irwan membulat. Ia menatap amplop yang ada di atas meja, lalu beralih pada pengacaranya yang meraih amplop itu dan mengeluarkan isinya. Resep obat, surat kuasa palsu, surat sewa mobil, serta kopi tiket ke Berlin dan foto-foto dari CCTV RS Konrad, tempat Farida bekerja, tersusun rapi dalam satu bundle. Tidak, ini bukan aku. Dari mana kalian mendapatkan semua ini? Hah? Aku tidak pernah bertemu Marisa lagi sejak Anda memperkosa Nyonya Marisa. Irwan melihat polisi itu dengan mata lebarnya. Salipannya terasa berat untuk ditelan. Ia membasahi bibirnya dan mengangguk. Tapi bukti yang kami terima berkata lain, Pak Irwan. Irwan menggeleng dan mengacak rambutnya kesal. Sudah aku bilang, itu semua palsu. Kami juga menemukan diary istri Anda, Pak Irwan. Dak. Sebuah buku harian terlempar ke meja. Irwan melihat buku harian itu dan mengulurkan tangan mengambilnya. Bukan buku harian istriku? Ya, di dalam buku harian itu kami menemukan bukti sewa mobil yang Anda gunakan untuk menabrak Anandita, juga resep-resep itu. Buku harian istri Anda juga menjelaskan motif Anda melakukannya. Jangan mengelak lagi. Irwan terengah-engah. Ia menatap semua bukti di meja interogasi itu dan mulai tertawa, terlebih saat ia membaca beberapa halaman buku harian di tangannya. Brak, diam, tidak ada yang lucu, bentak polisi berpakaian preman yang tampak sangar itu. Irwan menghapus air mata dari kedua sudut matanya. Pak polisi, saya ingin bertemu istri saya. Kami masih melacak keberadaan istri Anda, tapi sepertinya beliau sudah pergi ke luar negeri. Irwan terkekeh, ia mengangguk dan melempar kembali buku harian itu ke meja. Dak, baiklah, aku mengaku, aku yang melakukannya, ucap Irwan lalu menipiskan bibirnya. Sementara persidangan Dimas semakin memanas, beberapa bukti yang memberatkan tuduhannya dibawa oleh jaksa ke persidangan. Bukan hanya bukti CCTV live apartemen Riana, visum dari rumah sakit yang diajukan, tapi juga bukti CCTV saat ia menculik Riana di London 3 tahun yang lalu, serta foto-foto Riana saat di rumah sakit London dan Berlin. Putra sulung Irwan itu tidak lagi bisa mengelak. Dia menangis di kursi kepesakitannya ketika melihat foto-foto Riana di rumah sakit. Ayu yang diam-diam mengikuti persidangan laki-laki itu terlihat syok. Dia tidak mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir dan berlari keluar sambil menutup mulutnya dengan scrub yang ia gunakan sebagai penutup kepala. Ayu berhenti di tempat parkir. Ia menaruh tangannya di kap sebuah mobil sebagai penumpu tubuhnya yang terasa lemas. Pak Dimas, tidak kusangka. Di mana hatimu, Pak? Tega sekali kau melakukan itu. Sepasang sepatu sneaker putih tertangkap mata Ayu berhenti di depannya. Perlahan dia mengangkat kepalanya. Mas Alex, lirih Ayu di sela isak tangisnya. Dengan kepala masih menunduk lemah, ia menegakkan tubuhnya. Alex menghela napas dan mengulurkan sapu tangannya kepada Ayu. Ikut aku, ajak Alex setelah sapu tangan itu diterima Ayu. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, Ayu melangkah malas mengikuti manajernya ke mobil dan masuk ke dalamnya. Yuk, apa rencanamu sekarang? Ayah bayimu, jaksa menuntutnya 10 tahun di penjara. Apa kamu mau tetap menunggunya? Ayu melihat Alex dan menggeleng. Ia masih belum bisa berpikir. Ia terlalu syok dengan fakta soal Dimas yang baru saja ia ketahui. Aku sudah memberikanmu pilihan, tetap di sini dan menanggung semua cemoohan orang, atau ikut aku ke Belanda dan melahirkan bayimu di sana dengan nyaman.
Mas, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Alex mendesah. Dia membuka dashboard mobilnya dan melempar sebuah amplop putih kepada wanita itu di sebelahnya. Ini open tiket ke Belanda. Kalau kau masih menganggapku sebagai kakakmu, ikut denganku ke Belanda. Kita akan mulai dari awal di sana. Tapi kalau kau masih mau menunggu Nimas, itu juga terserah kamu. Aku tidak akan memaksa. Jelas Alex lalu menyalakan mesin mobilnya dan melaju.